Orang kalau udah mengaku kalah berarti dia introspeksi di dirinya. Tapi kalau orang jumawa tidak mengaku kalah, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya menang, dan itu curang. Gas. Seperti kita dari awal ya, seperti perkiraan kita dari awal kan, saya tetap Pak Prabowo tidak tertandingi. Kan boleh kita lihat kan live di Rasis sebelumnya kan ini kan, bahwa saya tetap menjagokan Pak Prabowo. Karena saya memikirnya gini, saya memikirnya logika ya Mas. Bukan karena saya ini ya ada dalam tubuhnya Gerindra ya, tapi saya melihatnya logika gini. Orang kalau berjuang terus, pasti ada sesuatu tugas mulia yang belum kesampaian yang dia harus mempertahankan itu. Terus saya lihat lagi, jiwa besar dari seorang bapak, dia waktu kalah tidak pernah mengatakan curang. Dia mengakui kekalahan. Nah di situ orang kalau mengakui kekalahan, dia akan introspeksi buat selanjutnya, ya. Tapi kalau kita tidak mengakui kekalahan, kita merasa diri kita hebat. Wah ini curang nih, diri gue hebat, kenapa gak pilih gue gini-gini. Itulah yang tidak akan bisa menjadi besar. Sampai kapanpun lu gak akan belajar dari kekalahan. Semua orang manusia akan belajar dari kekalahan. Nah Pak Prabowo mengakui kekalahannya. 2 kali periode kan dia bilang saya kalah loh 2 kali. Dari pengakuan kekalahan itulah yang bisa belajar ke depan untuk menang. Orang kalau udah mengaku kalah berarti dia introspeksi di dirinya. Tapi kalau orang jumawa tidak mengaku kalah, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya menang, dan itu curang. Sampai 2029 nanti, sampai 2000 tahun kuda nanti, lu nggak bakalan bisa jadi presiden karena lu merasa diri lu besar. Lu nggak bakalan merasain diri lu kalah, nggak merasain diri lu belajar dari kekalahan. Itu logikanya aku aja sebagai mama gitu loh. Logikanya aku sebagai mama gitu loh. Jadi di sini yang kita lihat kebesaran kenegarawanan seorang bapak. Begitu dia waktu kemarin pidato, seperti aku bilang dari awal, pidato terakhirnya bapak itu yang debat terakhir, meminta maaf. Jiwa besar seorang negarawan, meminta maaf. Dia nggak melihat siapa lawannya, karena dia merasa lawan gue pasti baik juga. Nggak mungkin nggak baik lawan gue. Meminta maaf kalau ada kesalahan sekecil apapun, itu yang menurut gue udah jatuh simpatisan orang itu. Jadi kalau dibilang curang, gue bingung curang di mana. Orang di kampung-kampung hampir semua anak-anak teriak Prabowo. Setiap ini aku lihat Prabowo, terus curangnya di mana? Terus kalau misalnya 02 menang curang, terus kalau yang lain menang nggak curang? Mama bersuara saya. bicara curang, bagian di daerah itu terutama kalau nggak salah Jakarta, Jawa Timur atau Jawa Tengah, ada kesalahan teknis surat beda dan akan diulang. Disayangkan nggak? Oh ya, tapi itu tidak mempengaruhi karena jumlah TPS-nya sedikit ya. Tidak mempengaruhi, dan lihat dari jumlah suaranya itu tidak mempengaruhi. Mungkin 1% pun tidak pengaruh. Karena satu, ada kesalahan waktu itu banjir, ada kesalahan surat suara rusak. Waktu yang di Papua sana juga ada beberapa kabupaten kesalahannya suratnya kena lembab. Itu ya pasti diulang dong, karena kan mereka harus memberikan ini. Tapi itu sebenarnya tidak mempengaruhi hasil dari sekarang, karena itu hanya beberapa TPS gitu. Jadi kecuali hampir seluruh Indonesia ini, itu mungkin mempengaruhi. Kalau itu enggak mempengaruhi gitu. Jadi semakin melenggang lah satu putaran itu. Kan prediksinya kan quick count itu kan 5,8%, sudah sampai 93 berapa? 93%. Udah hampir 100% quick count ya. Quick count udah 100%. Quick count hampir 100% dan Bapak tetap 56, 55, 57, 58. Hampir di seluruh survei hampir seluruh quick count yang kredibilitasnya tidak bisa diragukan lagi. Hampir. Dan biasanya error margin kalau nanti perhitungan KPU, error margin itu paling kita harus belajar dari pemilu yang lalu, 2 periode yang lalu ya. Karena kita menggunakan sistem quick count ya. Error margin itu paling nggak sampai 1 atau 2%. Jadi seandainya pun kita udah lihat sekarang lah, sekarang KPU aja sekarang penghitungan KPU kita bisa lihat di Google ya, sudah masuk di hampir 35 suara. Tetap Pak Prabowo dan Gibran sudah 58. Itu nah tinggal masuk lagi penambahan lagi itu udah nggak bisa diolahkan lagi sayang. Mungkin ini kayaknya sudah tidak menunggu 3 minggu lagi dari hasil penghitung KPU.
Karena aku lihat dari kita gelik di Google, sudah hampir suara Mas itu sudah hampir setengah. 12 juta lebih. Yes. Jadi menurut aku ya kita tinggal menunggu presiden baru aja yang akan dilantik, Pak Prabowo dan Gibran. Tapi di kancah politik tahun yang lalu sampai 2019 udah hal biasa ya orang dalam tanda kutip kecurangan, kata kecurangan. Ya kalau dibilang kecurangan tetap itu aku bilang ya. Kalau kalah, kalau nggak legowo pasti teriaknya curang. Ya, kan aku bilang di awal tadi, kalau misalnya kalah, kita introspeksi diri, oh iya memang saya belum pantas. Alangkah indahnya. Dan itu belajar buat lu mundur sebentar, tapi lu pasang ancang-ancang buat maju ke depan. Karena lu belajar dari kekalahan gitu loh. Tapi kalau kita tidak pernah merasa kalah, karena kita merasa diri kita hebat, Mas, siapa sih merasa dirinya hebat pasti hancur. Karena dia tidak akan mengkoreksi diri ke kelemahannya. Dia tidak akan mencari kelemahannya karena dia merasa dirinya hebat terus, kuat terus. Itu yang menghancurkan, sayang. Jadi kalau misalnya memang oh ini ternyata dari quick count, ya udah kita hormati hasil quick count ya. Hampir semua ya itu Pak Prabowo 50 plus lebih ya 58 mana. Ya kita tunggu aja dari peresmian dari KPU. Ini adalah peresmian tertunda sebenarnya. Kayak kemarin itu malam itu kan kita udah lihat hampir rata-rata itu kan. Makanya kemarin itu diadakanlah pidato yang Bapak yang di Istora kan, bukannya apa-apa, itu jujur ya, saya aja baru diberitahu itu jam 5, jam setengah 7 kita ke Istora yang ngumpul ya, terus saya bilang ya udah habis maghrib, langsung ambil baju yang ada, terus ada pertanyaan kenapa bisa ada baju seragam tiba-tiba, ini kayaknya terkoordinir, salah. Ada yang bajunya sebelum suatu kampanye Prabowo Gibran mereka sudah punya baju itu, termasuk saya. Begitu saya dadakan dipanggil jam 5:30, saya langsung pakai baju yang kemarin. Ada lagi yang memakai baju biru muda karena tahu kebesarannya Bapak biru muda. Ada lagi di depan Istora itu pedagang jualan baju. Nah, yang datang tiba-tiba dari macet-macet datang ke situ beli baju di depan itu, untuk menyeragamkan diri. Tidak ada paksaan dari Bapak, tidak ada paksaan dari siapapun. Kita yang beli menyeragamkan diri, makanya kelihatan seragam, gitu loh. Jadi kesalahan apa ya? Aku lucu ketawa sih sebenarnya. Oke, Ibu kan bicara seragam, oke real, ya kan? Ya. Tapi kan ada lagi bicara dengan konsep, ada TV, ada gambar. Ya kan, seakan-akan sebelum ini pemilu dan sebelum siapa yang menang satu putaran sudah dibuat. Kalau TV apa gambar itu menurut aku ya, itu kan tadinya mau nonton bareng di situ Mas, nonton bareng di situ penghitungan quick count. Terus saat ini ya apa yang nggak mungkin dengan duit? IO ditelepon 1 jam aja IO bergerak kok. IO di Jakarta ini banyak ribuan loh. Saya mau ini asal ada duit ya, langsung tuh IO asal ada duit, kecuali utang ya, IO nggak mau kerja gitu. Apa gitu? Anehnya apa? Tuh di sana juga acaranya cuman layar biasa, kita datang dengerin, terus denger lagu dari DJ oke gas itu tidak pernah. Saya demi Allah, saya wasekjen dari 2008, wasekjen wakil sekretaris jenderal Gerindra dari 2008. Saya aja di 5:30 baru tahu, dan saya pakai baju yang saya pakai waktu kampanye terakhir sudah masuk kain mesin cuci, saya ambil lagi, saya sempur setrika sama mbak saya disetrika lagi supaya wangi. Tuh tidak ada Mas, demi Allah. Tidak lupa mengucapkan berterima kasih kepada presiden dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Gimana nih? Kalau itu adalah sifat Pak Prabowo ya. Di Hambalang dari 2008 pertama kali saya menginjakkan kaki di Hambalang, saya kaget Mas. Seluruh gambar pahlawan nasional ada. Kaget saya. Pertama saya masih kaget. Ih, gila. Saya justru mengenal gambar-gambar pahlawan, mengenal lagi Dewa. Dulu kan ada sejarah SD. Mengingat lagi dari di Hambalang itu komplit pahlawan nasional Mas. Bapak itu orang yang tidak pernah melupakan sejarah. Gambar pahlawan selalu ada setiap acara Gerindra. Mau di Hambalang, mau di mana, tanpa terima media Mas. Dulu nggak pakai media itu. Gambar pahlawan komplit Mas. Apalagi hanya untuk presiden. Aku rasa Bapak sudah nggak diragukan lagi. Itu aku bilang negarawannya itu. Dia mengingat orang yang bersejarah.
Contoh. Saya dari 2008 bareng-bareng keluar kota segala macam waktu itu kan Gerindra kan mau akan terbentuk ya. Saya ada di situ. Tapi tidak pernah posisi saya digeser loh oleh Bapak. Karena Bapak menghargai sejarah. Itu yang saya lihat, ini Bapak benar-benar orangnya santun. Jadi jangan khawatir kita untuk Bapak melupakan kita. Enggak, karena Bapak adalah kelihatan dari dia menghargai para pahlawan, dia para presiden, dia hargai semua yang dulu-dulu gitu. Dia gak ada dendam di hatinya. Akan aku bilang dari awal dulu, Bapak lempeng aja, kalau orangnya lempeng, gak ada dendam. Tapi kami pernah main itu loh, malam tahun baru, jiwa-jiwa ininya Bapak ya, jiwa kebapaannya dan jiwa humorisnya. Malam tahun baru waktu itu tahun 2010-an apa 2009 saya lupa, di Hambalang. Malam tahun baru di saat tamu sudah pulang dari makan malam, kita di situ sama Bapak nyanyi pantun-pantunan, dan kita situ main ular-ularan sama Bapak. Dan Bapak dan saya di depan, dan Bapak di belakang main ular-ularan gitu, lingkar-lingkar loh. Coba seorang Bapak loh, seorang jenderal yang kita tahu dia, aduh takut nih gue serem, bisa main ular-ularan bareng kita sambil nyanyi pantun-pantun. Coba, itu yang aku gak pernah lupakan, humorisnya Bapak, penyayangnya Bapak sebagai seorang Bapak. Bener-bener nih Bapak figur bangsa, ini figur negarawan banget. Plus, untuk pengawal-pengawalan nih, yang sekarang juga lagi viral, ya. Teddy dan pengawal-pengawal lain-lain nih, ya kan? Ibu ngeliatnya sosok seorang Teddy dan empat pengawal itu di mata Ibu gimana nih? Aku ngelihat pengawal-pengawalnya Bapak ini adalah anak-anak masa depan cerah ceria. Satu, disiplinnya mereka juga, bukan karena ganteng ya, disiplinnya mereka kuat banget. Benar-benar militer banget, kuat banget, disiplin, ngejagain Bapak juga minta ampun, dan segala bisa kerja, bukan karena wajah ganteng, bisa kerja, disiplin, istilahnya nyawa juga diberikan ke Bapak gitu ya. Jadi aku nggak heran kalau sekarang cewek-cewek paling histeris ngelihat pengawal-pengawal ajar-ajaran dari Bapak, karena wajar gitu, wajar. Kalau ibu-ibu juga histeris untuk anaknya, cewek-cewek histeris, karena wajar, karena mereka itu, ini didikan Bapak sih menurut aku ya, ada didikan Bapak juga gitu. Jadi mereka itu benar-benar mewongkan orang gitu loh. Itu kan kalau perempuan kalau udah melihat orang mewongkan orang, melihat orang keren-keren, pengennya jatuh di pelukanmu deh gitu. Dan ini tidak ada, istilahnya hampir tidak ada cacat. Dari sikap, dari santun, dari kegantengan gak usah ditanya lagi, dari pokoknya sejahtera aja deh kalau perasaan kalau udah di samping dia tuh ibu anak-anaknya. Tapi ibu sendiri melihat seorang Teddy, ya kan, sudah akan pantas kan nanti suatu saat, karena juga kemarin juga dapat sentilan dari pidatonya si Prabowo sendiri bilang kalau dia belum masih jabat udah menyapres. Gimana nih dapatnya nih? Dicandain sama Bapak, iya. Karena terlalu banyak terlalu banyak fansnya, terutama cewek-cewek ya, dengan handsome-nya dia. Satu, waktu dia mengangkat, kesigapan dia mengangkat yang pingsan. Itu kesigapan, kalau maaf ya, kalau dia merasa dirinya besar, dia nggak bakal mengangkat yang pingsan itu. Karena dia merasa gua ngedampingin Bapak. Tapi begitu tanggung jawabnya gede banget, begitu ada orang pingsan dia langsung angkat. Di situ yang orang histeris dan terfoto oleh kamera. Nah itu kan nggak direncanakan. Gitu loh, apa direncanakan? Itu enggak, itu kan tiba-tiba sekonyong-konyong itu. Itulah kalau udah Tuhan mengangkat derajat orang, kalau udah kelihatan itu baiknya. Emang dasar, aku manggilnya adik ya, karena dia adik Teddy, karena Teddy ini pada dasarnya baik, pada dasarnya juga keren gitu ya. Jadi begitu dia berbuat kebaikan tanpa perintah, tanpa dia merasa wah ini gue dramain, otomatis loh, itu tiba-tiba loh, kebaikan tiba-tiba itu yang dilihat orang. Itulah, tidak ada kebaikan sia-sia, tidak ada kebaikan yang kita lakukan sia-sia walaupun tidak ada yang melihat, walaupun itu hanya tidak kita rencanakan. Itu sudah terlihat dari Teddy, dan Teddy sekarang sudah menjadi hampir idola ya. Kalau udah Teddy nyapres atau Teddy caleg DPR RI kemarin, kayaknya cewek-cewek pada nyoblos deh. Mak aja nyoblos, menang deh. Nanti 2029 insya Allah panjang umur berrezeki, Teddy nyalek ya DPR RI. Tapi enggak, kan masih aktif. Tekniknya kan juga pelawak. Memang harus, dan tapi saat dia bekerja kan pasti juga harus tegas ya. Enggak, karena gini loh Mas. Kita ini kayak kemarin kita sudah habis Covid.
ya, sudah habis COVID, kita sudah terkungkung berapa tahun, jadi kita udah stres ya, kita udah stres. Jadi mungkin kita yang udah stres ini capek banget kalau ngeliat orang nambah stres lagi. Jadi pengen yang Bapak dengan goyang gemoynya disukain sama orang, Bapak dengan senyumnya itu disukain semua orang. Jadi orang sudah capek untuk stres kali Mas, udah capek dengan yang lu nambah stres gue lagi mungkin. Jadi pengen ada hiburan sedikit, pengen ada merefresh otak-otaknya untuk ada sedikit hiburan kali ya, bikin senyum, bikin ketawa, terus bikin hiburan kayak Bapak nari game kan kita ketawa tapi keren ya, seorang jenderal lo bisa kan gitu. Itu yang bikin kali kita ini masyarakat terutama sudah capek yang terlalu menegangkan otak, lagi hoax, apalagi hoax, aduh capek banget.